Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuddin Nihla, mahasiswa S2 Universitas Negeri Jakarta. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas mengenai regulasi hormon terhadap air di dalam tubuh. Air sangat penting bagi kehidupan. Pernahkah Anda bertanya-tanya berapa banyak air dalam tubuh manusia? Jadi, jumlah rata-rata air berkisar antara 45 hingga 75%, tetapi bervariasi menurut umur, jenis kelamin, dan kesehatan. Sekitar 2/3 dari tubuh, air berada di dalam sel atau cairan intraseluler, sedangkan sepertiga berada di luar sel, cairan ekstraseluler, dan sekitar 20% air di dalam tubuh juga terdapat dalam plasma darah. Paru-paru kita terdiri dari 83% air. Tahukah kalian bahwasanya tulang kita tampak cukup kokoh ini juga bahkan 31%-nya termasuk air. Jadi, persentase air dalam tubuh kita ini berubah saat kita tumbuh dan bergantung pada tipe tubuh. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi air. Tubuh kita menggunakan air di semua sel, organ, dan jaringan untuk banyak fungsi-fungsinya. Bagi kehidupan setiap sel, air ini berfungsi karena sebagai pelarut, kemudian juga mentransmisikan oksigen dan nutrisi ke dalam sel dan membuang limbah keluar sel melalui membran. Kemudian, air juga membantu mengatur suhu tubuh internal kita dengan berkeringat dan pernapasan. Air menjaga jaringan dalam tubuh kita tetap terhidrasi, membantu mempertahankan tingkat kelembaban yang optimal, serta air juga diperlukan otak untuk menghasilkan hormon dan neurotransmitter. Hormon ini adalah penghantar atau transmitter kimiawi yang dilepas oleh sel-sel khusus ke dalam jaringan darah dan dibawa oleh sel tanggap ke tempat terjadinya kegiatan metabolisme. Jadi, hormon juga merupakan bahan yang dihasilkan oleh organ tubuh yang memiliki efek regulatorik spesifik terhadap aktivitas organ tertentu. Selanjutnya, di dalam tubuh, beberapa mekanisme kita ini bekerja sama untuk menjaga keseimbangan air. Menjaga keseimbangan air yang tepat dalam tubuh ini penting sekali untuk menghindari dehidrasi atau hidrasi berlebihan, yaitu hiponatremia. Konsentrasi air tubuh ini dipantau oleh osmoreseptor di hipotalamus yang mendeteksi konsentrasi elektrolit dalam cairan ekstraseluler. Mekanisme bekerja sama untuk menjaga keseimbangan air ini juga terdapat 3, yaitu rasa haus, kemudian interaksi kelenjar pituitari dan ginjal, serta osmosis. Haus ini adalah salah satu mekanisme terpenting untuk menjaga keseimbangan air. Saat tubuh membutuhkan air, pusat saraf jauh di dalam otak ini dirangsang, menghasilkan adanya sensasi haus. Nah, sensasinya ini menjadi lebih kuat seiring dengan meningkatnya kebutuhan tubuh akan air. Jadi, ketika tubuh memiliki kelebihan air, rasa haus pun ditekan. Kemudian pada interaksi antara kelenjar pituitari dan ginjal, ini memberikan mekanisme lain. Ketika tubuh kekurangan air, kelenjar pituitari ini mengeluarkan vasopresin ke dalam aliran darah. Nah, jadi kadar air dalam tubuh ini dikendalikan oleh hormon, yaitu hormon antidiuretik atau ADH. Jadi hormon ini yang diproduksi di hipotalamus dan disimpan di dalam neurohipofisis dari hipofisis posterior. Kemudian juga memicu penyerapan air oleh ginjal. Hipotalamus mengontrol mekanisme sekresi ADH ini baik dengan mengatur volume darah ataupun konsentrasi air dalam darah. Kira-kira 60% massa tubuh adalah air. Meskipun jumlah air yang diminum setiap hari sangat bervariasi, kadar air tubuh tetap sangat stabil.
Hormon antidiuretik ini juga dikenal sebagai arginin vasopressin. Jadi, peptida asam amino yang disekresikan dari hipofisis posterior. Di dalam neuron hipotalamus, hormon dikemas dalam vesicular secretory dengan protein pembawa yang disebut dengan neurofisin, dan keduanya dilepaskan pada saat sekresi hormon. Kemudian, homeostasis ini adalah kondisi internal yang bersifat statis, dinamis, dan dipertahankan secara konstan terhadap rangsangan yang ada. Nah, haus ini merupakan sensasi biologis yang dihasilkan oleh hipotalamus. Jadi, di sini terdapat hipotalamus yang memediasi rasa haus. Yang pertama, osmoreseptor ini adalah reseptor sensorik yang mendeteksi perubahan tekanan osmotik dan terutama ditemukan di hipotalamus. Nah, osmoreseptor ini mendeteksi perubahan osmolaritas plasma, yaitu konsentrasi zat terlarut yang terlarut dalam darah. Jadi, ketika osmolaritas meningkat, maka menyebabkan osmoreseptor ini mengirimkan sinyal kepada hipotalamus. Dan hipotalamus ini akan memberikan sensasi biologis berupa rasa haus. Hipotalamus ini ditemukan pada hewan yang homeotermik. Selain menstimulus rasa haus, osmoreseptor juga menstimulus hipotalamus untuk menghasilkan hormon vasopressin atau hormon ADH. Hormon ADH ini akan menyebabkan menurunnya osmolaritas darah menjadi kondisi normal. Nah, kemudian rasa haus juga dapat dimediasi oleh sistem renin-angiotensin. Jadi, rasa haus dapat dihasilkan oleh angiotensin 2. Pada awalnya, sel makula densa ini akan distimulus dengan kurangnya suplai darah ke dalam ginjal, dan ini akan menyebabkan adanya juta glomerular apparatus atau JGA untuk menghasilkan renin. Jadi renin ini akan menstimulus angiotensin yang sudah ada di hati untuk berubah menjadi angiotensin 1. Kemudian angiotensin 1 ini akan diubah menjadi angiotensin 2 dengan bantuan ACE di dalam paru-paru. ACE ini merupakan singkatan angiotensin converting enzyme. Jadi dari sini ketika sudah terbentuk angiotensin 2, maka akan menstimulus hipotalamus untuk menghasilkan sensasi rasa hausnya. Jadi rasa haus ini bisa diperoleh dari dua media, yaitu hipotalamus dan renin-angiotensin system. Nah, di sini ada mekanismenya. Jadi di dalam mekanisme hormon ADH ini, yaitu kita ketahui bahwa ADH ini diproduksi di hipotalamus otak ya, dan disimpan di dalam dan dilepaskan dari kelenjar pituitari posterior yang terletak tepat di bawah hipotalamus. Nah, di sini ya, yaitu terletak tepat di bawah hipotalamus. Kemudian, sel osmoreseptor di hipotalamus ini memantau osmolaritas darah. Nah, kemudian ketika lebih banyak hormon ADH yang dilepaskan ke aliran darah dan mencapai ginjal, jadi sasaran utama ADH ini adalah tubulus distal. Nah, jadi tubulus distal, kemudian juga saluran pengumpul ginjal, di mana hormon ini meningkatkan permeabilitas epitel ke air. Ini memperkuat reabsorpsi air yang mengurangi volume urin dan membantu mencegah peningkatan lebih lanjut osmolaritas darah di atas titik setnya. Nah, jadi dengan adanya umpan balik negatif, penurunan osmolaritas darah mengurangi aktivitas sel osmoreseptor di hipotalamus.
Nah, kemudian juga selanjutnya dengan adanya tadi umpan balik negatif ini, penurunan osmolaritas darah mengurangi aktivitas sel osmoreseptor di hipotalamus dan lebih sedikit hormon ADH ini disekresikan. Nah, jadi jika asupan air yang banyak telah mengurangi osmolaritas darah, maka hormon ADH yang dilepaskan ini sangat sedikit. Ini menurunkan permeabilitas tubules distal dan saluran pengumpul, sehingga reabsorpsi airnya pun berkurang, mengakibatkan peningkatan pengeluaran urin menjadi encer. Nah, alkohol juga dapat mengganggu keseimbangan air dengan menghambat pelepasan ADH, jadi kemudian juga menyebabkan kehilangan air dan dehidrasi yang berlebihan. Biasanya osmolaritas darah atau pelepasan ADH dan reabsorpsi air di ginjal ini semuanya terkait dalam loop umpan balik yang berkontribusi pada homeostasis. Nah, mekanisme pengaturan kedua ini melibatkan jaringan khusus yang disebut dengan GGA, yaitu juxtaglomerular apparatus yang terletak di dekat arteriole afferent yang yang masuk darah ke glomerulus. Jadi ketika tekanan darah atau volume darah di afferent arteriole ini turun, maka akibatnya enzim renin memulai reaksi kimia yang mengubah protein plasma yang disebut dengan angiotensinogen menjadi peptida yang disebut dengan angiotensin 2. Nah, di sini ya, disebut juga dengan angiotensin 2. Jadi, angiotensin 2 ini meningkatkan tekanan darah dengan menyempitkan arteriol, menurunkan aliran darah ke banyak pembuluh kapiler, termasuk ke ginjal. Nah, angiotensin 2 juga ini merangsang si tubulus proksimal nefron ini untuk menyerap lebih banyak NaCl dan air. Jadi ini juga mengurangi jumlah garam dan air yang disekresikan dalam urin dan akibatnya meningkatkan volume dan tekanan darah. Jadi efek dari angiotensin 2 ini adalah stimulasi kelenjar adrenal untuk melepaskan hormon yang disebut dengan aldosteron. Nah, jadi hormon aldosteron juga ini yang mempengaruhi regulasi air di dalam tubuh. Jadi, kemudian fungsi ADH dan hormon aldosteron ini tampak meningkatkan reabsorpsi air, tetapi mengatasi masalah osmoregulasi yang berbeda. Jadi pada saat pelepasan ADH ini merupakan respon terhadap peningkatan osmolaritas darah. Jadi seperti ketika tubuh mengalami dehidrasi karena kehilangan air yang berlebihan atau asupan air yang tidak memadai. Nah, namun situasi yang menyebabkan hilangnya garam dan cairan tubuh secara berlebihan ini akan mengurangi volume darah tanpa meningkatkan osmolaritas. Jadi ini tidak akan menyebabkan perubahan dalam pelepasan hormon ADH, tetapi pada hormon aldosteron ini akan merespon penurunan volume dan tekanan darah dengan meningkatkan reabsorpsi air dan Na+. Nah, jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan hari ini yaitu adalah pada saat regulasi ADH ya. Jadi di sini dalam kondisi normal, di sini juga ada sedikit air dan banyak air. Jadi pada saat kita sedikit minum, kita ini akan mengalami dehidrasi. Pada saat dehidrasi, pembuluh darah dalam tubuh ini akan menjadi pekat. Kemudian saraf akan mengirimkan impuls ke hipotalamus. ADH-EH ini kemudian hipofisis posterior akan menerima rangsangan. Jadi hipofisis posterior ini akan meningkatkan adanya pelepasan ADH. Jadi dalam pelepasan ADH ini
akan meningkat dan mempengaruhi tubulus renalis, meningkatkan reabsorpsi air yang mengakibatkan urin yang kita keluarkan menjadi sedikit dan volume darah dalam tubuh kita akan kembali normal. Sebaliknya, pada saat kita banyak minum atau kita tidak melakukan kegiatan yang mengeluarkan banyak keringat dalam darah tubuh kita ini akan menjadi encer, sehingga volume darah dalam tubuh ini meningkat. Dan pada saat volume darah meningkat, saraf akan mengirimkan impuls ke hipotalamus ADHIH pada saat hipofisis posterior terangsang. Nah, jadi hipofisis posterior ini akan menurunkan pelepasan ADH ini. Penurunan penurunan ini akan mengakibatkan reabsorpsi air di tubulus renalis menurun sehingga urin yang dihasilkan menjadi banyak dan volume darah dalam tubuh kita akan meningkat atau normal. Nah, itulah penjelasan dari regulasi hormon. Jadi, ketika kita banyak atau sedikit minum ini akan mempengaruhi bagaimana regulasi hormon pada ADH-nya. Nah, jadi, mungkin kita apa namanya, mungkin Anda sudah lama tidak minum apapun atau sudah banyak berkeringat, jadi ketika bagian otak mendeteksi bahwa tidak ada cukup air di dalam darah, maka si hipotalamus ini mengirimkan pesan ke kelenjar pituitari yang melepaskan hormon ADH ini. Nah, jadi inilah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.